Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Anasar sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan kita dalam momentum Project Podcast Dakwah Sobat Anasar, yakni dalam episode ketiga kisah Khalid bin Walid dalam serial 9 jenderal terbaik dan panglima perang terhebat sepanjang sejarah peradaban Islam. Pekan kemarin dalam podcast kedua kita telah membahas mengenai kisah Khalid bin Walid dalam peperangan dan kenapa ia pada akhirnya digelar sebagai Syaifullah al-Maslul ataupun pedang Allah yang terhunus oleh Rasulullah SAW, hingga pada akhirnya Rasulullah wafat dan berganti pada kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Khalid bin Walid ditunjuk menjadi panglima pasukan Islam sebanyak 46.000 orang, menghadapi tentara Bizantium dengan jumlah pasukan sebanyak 240.000 pasukan. Dia sama sekali tidak gentar menghadapinya. Dia hanya khawatir tidak bisa mengendalikan hatinya karena pengangkatannya dalam peperangan yang dikenal dengan Perang Yarmuk itu. Dalam Perang Yarmuk, jumlah pasukan Islam tidak seimbang dengan pihak musuh yang begitu berlipat-lipat. Ditambah lagi, pasukan Islam yang dipimpin Khalid bin Walid tanpa persenjataan yang lengkap, tidak terlatih dan rendah mutunya. Ini berbeda dengan angkatan perang Romawi yang bersenjata lengkap dan baik, terlatih dan jumlahnya lebih banyak. Bukan Khalid bin Walid namanya jika tidak mempunyai strategi perang yang begitu baik. Dia membagi pasukan Islam menjadi 40 kontingen dari 46.000 pasukan Islam untuk memberikan pesan kepada pasukan Romawi seolah-olah pasukan Islam terkesan lebih besar dari musuh. Sobat An-Nasr sekalian yang kami cintai karena Allah, Allahu Akbar. Strategi Khalid ternyata sangat ampuh. Saat itu, taktik yang digunakan oleh Romawi terutama di Arab Utara dan Selatan ialah dengan membagi tentaranya menjadi 5 bagian: depan, belakang, kanan, kiri, dan tengah. Heraklius telah mengikat tentaranya dengan besi antara satu sama lain. Ini dilakukan agar mereka jangan sampai lari dari peperangan. Kegigihan Khalid bin Walid dalam memimpin pasukannya membuahkan hasil yang membuat hampir semua orang tercengang. Pasukan Islam yang pada saat itu jumlahnya jauh lebih sedikit berhasil memukul mundur tentara Romawi dan menaklukkan wilayah itu. Sobat An-Nasr sekalian yang kami cintai karena Allah, perang yang dipimpin Khalid bin Walid lainnya adalah perang Riddah, perang melawan orang-orang murtad. Perang Riddah ini terjadi karena suku-suku bangsa Arab tidak mau tunduk lagi kepada pemerintahan Abu Bakar di Madinah. Mereka menganggap bahwa perjanjian yang dibuat dengan Rasulullah pada saat itu, perjanjian Hudaybiyah, dengan sendirinya batal setelah Rasulullah SAW wafat. Oleh sebab itu, mereka menentang Abu Bakar. Karena sikap keras kepala dan penentangan mereka yang dapat membahayakan agama dan pemerintahan, maka Abu Bakar mengutus Khalid bin Walid untuk menjadi jenderal pasukan perang Islam untuk melawan kaum murtad tersebut. Hasilnya, kemenangan tetap ada pada pihak Khalid bin Walid. Masih pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Khalid bin Walid dikirim ke Irak dan dapat menguasai Al-Hirrah pada 634 Masehi, seperti pembahasan yang telah kita bahas pada podcast kedua episode pekan kemarin. Kemudian Khalid bin Walid diperintahkan oleh Abu Bakar meninggalkan Irak untuk membantu pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Ada kisah yang menarik dari Khalid bin Walid. Dia memang sempurna di bidangnya, ahli siasat perang, mahir segala senjata, piawai dalam berkuda, dan karismatik di tengah prajuritnya. Tetapi dia juga tidak sombong, tawadhu, dan lapang dada walaupun dia berada dalam puncak popularitas sebagai jenderal perang. Hal ini ditunjukkannya saat Khalifah Umar bin Khattab mencopot sementara waktu kepemimpinan Khalid bin Walid tanpa ada kesalahan apapun. Menariknya, ia menuntaskan perang dengan begitu sempurna. Setelah sukses, kepemimpinan pun ia serahkan kepada penggantinya, Abu Ubaidah bin Jarrah. Sobat An-Nasr sekalian yang kami cintai karena Allah, Khalid tidak mempunyai obsesi dengan ketokohannya. Dia tidak menjadikan popularitas itu sebagai tujuan. Itu dianggapnya sebagai sebuah perjuangan dan semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Sang Maha Pencipta. Itulah yang ia katakan menanggapi pergantiannya. Saya berjuang untuk kejayaan Islam, bukan karena Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Sobat An-Nasr sekalian yang kami cintai karena Allah. Jadi, dimanapun posisinya, selama masih bisa ikut berperang,
Stamina Khalid tetap prima dan tetap maksimal dalam mengikuti setiap peperangan yang pada saat itu dipimpin oleh kekhalifahan Umar bin Khattab. Itulah nilai ikhlas yang ingin dipegang oleh seorang sahabat terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Khalid bin Walid. Sobat An-Nasr sekalian, tibalah pada momentum terakhir kita membahas tentang kisah Khalid bin Walid, dan pada akhirnya sahabat Rasulullah SAW, salah satu dari jenderal terbaik dan panglima perang terhebat sepanjang sejarah, Khalid bin Walid pun akhirnya dipanggil oleh sang Khalid. Khalid bin Walid berpulang, dan pada saat itu Umar bin Khattab menangis dengan sejadi-jadinya, bukan karena menyesal telah mengganti Khalid, tetapi ia bersedih karena tidak sempat mengembalikan jabatan Khalid sebelum akhirnya si pedang Allah tersebut menempati posisi khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Khalid bin Walid menjadi salah satu orang yang dijanjikan masuk ke dalam syurganya Allah. Sobat An-Nasr sekalian, berakhirlah kisah tentang Khalid bin Walid yang telah kita bahas pada 3 episode sepanjang 3 pekan ke belakang. Sampai berjumpa pada episode tokoh selanjutnya, dan tetap turn on notification pada Instagram Sobat An-Nasr. Afwan minkum, jazakumullah khairan kasiran. Semoga ada hikmah dan inspirasi yang bisa diambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.